Nah, masalah muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, beliau sendirian datang membawa la ilaha illallah. Padahal apa? Mereka itu ada uzanya, ilahnya, ada manatnya dan lain sebagainya. Sendirian jemaah sekalian. Sendirian beliau memulai. Beliau sendirian memulai sebuah keyakinan, sebuah syariat di tengah masyarakat yang dulu minum khamr itu sebagaimana kita minum teh. Nabi Muhammad sendirian memulai dakwah tersebut jemaah, sendirian. Enggak banyak orang, sendirian jemaah sekalian. Artinya apa? Nabi itu betul-betul seorang perubah, seorang revolusioner. Kalau kita sangat mengagumi Soekarno karena revolusioner, segera tahu pada hari ini. Kenapa? Yang revolusioner itu adalah Rasulullah SAW. Kalau ada yang terlalu mengagumi Soekarno sampai marah ketika ada salah seorang pejabat mewajibkan anak-anak SD membaca kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ada politisi dari partai yang sering ngamuk ya. Enggak, yang wajib itu adalah membaca biografi Soekarno. Saya tuh heran Ustaz. Saya dibaca dari Soekarno itu apanya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam suasana iman dan suasana Islam. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman dan kenikmatan Islam serta kenikmatan sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul pada malam ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi kenikmatan kesehatan, nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan Islam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'atallahu abdan ba'dal yakini afdolu minal afiyati, afdolanil afiyati. Tidak ada kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba setelah iman melebihi nikmat yang bernama sehat. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya? Ini sehat badannya, sehat juga dompetnya. Ini musim pandemi kayak gini biasanya badannya sehat tapi dompet gak sehat gitu ya Ustaz ya? Atau bisa pakai habis. Kita bincang-bincang Ustaz ceritanya ya. Jadi ini saya tidak akan berbicara banyak. Ustaz Aan harus memiliki banyak pertanyaan ya, karena kita bincang-bincang aja nih ya. Soalnya kalau kajian antum sudah sering kajian jemaah sekalian, ya enggak? Kita ngobrol bareng seperti apa. Kita mulai dari kisah jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, kalau kita bertanya generasi muda mengguncang dunia, nah saya lihat wajah-wajahnya ini muda-muda semuanya insya Allah. Kecuali 1-2 orang kayaknya yang gak muda lagi ya. Nah dalam Islam itu umur 40 tahun ke bawah itu masih muda ya, masih muda. Jadi kalau anda itu merasa tua, itu namanya tuanya apa ya, ibarat bayi itu prematur ini ya. Anda tua prematur kalau merasa tua umur 40 tahun ya. Baik jemaah sekalian, teman-teman sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, kita mulai dari cerita pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada cerita yang lebih baik untuk dikisahkan kecuali cerita siapa? Nabi Muhammad. Begitu ya Ustaz. Nabi Muhammad itu mulai dari satu sendirian loh dalam berdakwah, hanya sendiri menghadapi sebuah masyarakat yang sudah mapan dengan kejahiliaan. Udah biasa yang namanya tawaf,
Talbiyahnya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Uzza laka labbaik, ya Manat laka labbaik. Begitu talbiyahnya mereka. Nabi Muhammad datang membawa talbiyah baru. Apa talbiyah Nabi Muhammad? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, jemaah sekalian udah hafal ya? Ustaz, belum pernah umroh nggak hafal. Justru hafal dulu ya. Kalau nggak ada niatan untuk, kalau nggak ada niat umroh ya, kalau nggak niat hafal nanti gimana bisa umroh ya? Baik jemaah sekalian, Nabi Muhammad sendirian membawa akidah ini jemaah sekalian. Di tengah siarnya mereka labbaika ya Uzza, labbaika ya Manat, Rasul membawa labbaika ya, labbaika Allahumma labbaik. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad sendirian Ustaz. Apa itu? Dari sekian ideologi dan kepercayaan yang ada, bayangkan ada kurang lebih daripada 360 patung yang mereka sembah. Itu yang tercatat, maksudnya yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Di rumah tuh masih banyak. Sampai sahabat tuh cerita, kami itu kalau mengenang masa jahiliyah itu kadang senyum-senyum ya. Lucu-lucu pahit ya. Lucu-lucu pahit gimana? Kami kadang kalau menemukan batu yang bagus, kami ambil, kami bawa ke rumah, kemudian kami sumpah, kami minta doa. Terus kalau kami pergi lagi ke sebuah tempat menemukan batu lebih bagus, yang kemarin kami buang, ganti yang baru lagi. Ya. Jadi jemaah sekalian, gonta-ganti pasangan ini ya, pasangan batu. Ya, ini lebih buruk daripada orang ganti-ganti pasangan istri ini ya. Ini cerai sama Tuhan soalnya, bukan cerai sama istri, bukan cerai sama pasangan. Nah, masalah muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, beliau sendirian datang membawa la ilaha illallah. Padahal apa? Mereka itu ada uzanya, ilahnya, ada manatnya dan lain sebagainya. Sendirian jemaah sekalian. Sendirian beliau memulai. Beliau sendirian memulai sebuah keyakinan, sebuah syariat di tengah masyarakat yang dulu minum khamr itu sebagaimana kita minum teh. Orang Jawa minum teh. Khamr pada zaman dulu, jemaah saya, minuman keras itu ibu-ibu. Halo ibu-ibu, khamr pada zaman dulu itu seperti teh bagi orang Jawa. Pagi minum teh, malam ngeteh, siang es teh. Orang Arab dulu, pagi khamr, siang khamr, malam khamr. Ada tamu yang diindakan apa? Khamr. Nabi Muhammad sendirian memulai dakwah tersebut jemaah, sendirian. Nggak banyak orang, sendirian jemaah sekalian. Artinya apa? Nabi itu betul-betul seorang perubah, seorang revolusioner. Kalau kita sangat mengagumi Soekarno karena revolusioner, segera tahu pada hari ini. Kenapa? Yang revolusioner itu adalah Rasulullah SAW. Kalau ada yang terlalu mengagumi Soekarno sampai marah ketika ada salah seorang pejabat mewajibkan anak-anak SD membaca kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ada politisi dari partai yang sering ngamuk ya. Enggak, yang wajib itu adalah membaca biografi Soekarno. Saya tuh heran Ustaz. Saya dibaca dari Soekarno itu apanya Ustaz? Saya sebentar, bertahap dulu lah. Dulu sebelum kemerdekaan mandor Romusa. Lah iya kan? Jual bangsa. Dulu loh. Walaupun akhirnya dosanya dikatakan terhapus karena membentuk peta ya. Istri pertamanya selingkuhan. Lah, selingkuhan itu ibu kosnya loh. Jadi dia tinggal di Bandung, bu kos, sering kesepian karena suaminya sering keluar main. Akhirnya apa? Dia menghibur. Dia laki-laki menghibur memang. Ada yang marah nggak tante? Ada yang marah nggak ini? Saya cerita kenyataan. Mohon maaf kalau yang kita bicara kenyataan. Gitu ya. Saya silakan Anda kritik Muhammad Al-Fatih, saya akan kritik Soekarno, kan begitu. Jadi jujur aja mas kalian. Maka saya akan bertanya, kalau seandainya kita disuruh wajib membaca biografi beliau dan tidak boleh membaca Muhammad Al-Fatih, lah yang kita baca biografi yang mananya? Hah? Kalau masalah nikah, tahu sendiri kan Dewi Soekarno dari mana? Itu cerita yang sudah tidak
Tidak asing lagi Dewi Soekarno bahwa dia dari sana itu ya. Dan dulu kerjanya gelap itu. Susah untuk menceritakan dari si mana. Rakyat Aceh marah. Kenapa? Janji untuk menjadikan Aceh bebas tentang syariat tidak terlaksana. Padahal Aceh sudah mengeluarkan dana untuk membeli pesawat. Dan pesawat pertama Indonesia dari mana? Aceh itu. Beliau melobi Daud Beureh untuk apa? Menghasung orang Aceh membelikan pesawat. Pesawat pertama Indonesia itu orang Aceh loh jemaah sekalian. Masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi kembali Pak sampaikan tadi, kita bicara Nabi Muhammad. Anda sekali lagi, kalau kita berbicara berubah dunia sebenarnya Nabi Muhammad, mulai dari seorang diri. Ingat jemaah sekalian, kita nggak pernah diperintahkan untuk mengikuti orang lain sebagaimana kita disuruh perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau dakwah diikuti Nabi Muhammad sendiri bisa, sendiri memulai bisa. Nggak ada ceritanya, saya nggak punya teman, nggak ada ceritanya. Mulai dengan sendiri Nabi Muhammad SAW berdakwah. Khadijah dulu. Khadijah percaya sama suaminya. Kenapa? Karena dia sudah bertahun-tahun bersama dengan suaminya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mulai cerita dulu. Yang luar biasa bagi saya begini, bukan tadi iya, tapi luar biasa bagaimana jemaah sekalian? Nabi itu merubah para sahabat dari zero. Dari apa? Zero sama sekalian. Bahkan minus, dari penyembah berhala. Tapi dididik oleh Nabi menjadi apa? Hero. Menjadi superhero jemaah sekalian. Dari dari preman pasar Bani Ukaz yang tiap hari teriak di hadapan orang-orang Makkah, siapa yang berani menantang dia sambil nenteng pedang yang panjangnya 1,5 meter. Nggak ada yang berani menantangnya. Yang dulunya tukang pukul umat Islam, orang Islam kalau masuk Islam pasti takut kalau mendengarkan nama orang ini. Ditarbiyah Nabi Muhammad SAW dalam waktu kurang lebih 5 tahun dia menjadi seorang pahlawan Islam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, andaikan ada nabi sepeninggalanku yang dipilih oleh Allah sebagai nabi siapa? Ini orangnya, Umar. Dari preman pasar loh jemaah sekalian. Dari zero to hero, to become hero jemaah sekalian. Anda tahu Mus'ab bin Umair? Dari pemuda parlente yang tiap hari mejeng, borjuis kehidupannya. Kalau orang lewat, kalau Mus'ab lewat, orang tahu itu Mus'ab. Dari jarak 2 meter walaupun nggak lihat, walaupun tutup mata, tahu Mus'ab. 2 meter, 5 meter, kenapa? Aromanya beda sama kita Ustaz. Kalau saya kemana-mana baunya wangi, sunnah ya, botolnya sama, tapi aromanya beda pasti. Beda kelas ya? Enggak, beda kelas pengusaha sama beda kelas Ustaz beda ya. Baik jemaah sekalian, Anda bayangkan dari seorang pemuda parlente yang kerjaannya mejeng, sampai gadis Makkah tuh dikisahkan setiap gadis Makkah selalu bermimpi menjadi kekasihnya Mus'ab bin Umair. Setiap gadis Makkah loh Pak, belum tentu sak gadis mana ini ngeruki cemani senang sama sampean gitu. Apalagi di Solo gitu. Ini sak gadis Makkah aja Mas kalian. Sama Makkah. Pingin menjadi kekasihnya Mus'ab. Ditarbiyah, dididik sama Nabi dari zero jemaah sekalian. Menjadi apa? Duta pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Madinah ataupun Yathrib pada saat itu. Supaya apa? Mempersiapkan Madinah, merekayasa Madinah supaya siap dijadikan sebagai darul hijrah. Loh, itu pekerjaan berat loh jemaah sekalian. Orang pendatang mempersiapkan pribumi sebagai mahjar, tempat hijrah, from zero to hero jemaah sekalian. Ini pemuda, usianya kurang lebih 20-21 tahun. Jadi kalau kita berbicara bagaimana perubahan luar biasa, kita nggak pernah bisa mengalahkan madrasah Nabi. Kita nggak pernah. Pak An sudah berapa nih muridnya? Ya. Pak Sujud, gimana? Jamaah masjid
mujahidinnya misalnya. Alhamdulillah ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi from zero to hero. Nabi Muhammad luar biasa, bisa mengguncang dunia dari anak-anak muda. Anak-anak muda jemaah sekalian. Nabi 3 hari sebelum wafat. 3 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW mengangkat salah seorang anak muda sebagai panglima perang yang akan melawan Imperium Romawi, Empire. Bukan melawan partai ecek-ecek. Ya. Bukan juga melawan partai yang serba mengaku paling Pancasilais, tapi yang paling berani merubah Pancasila itu ya. Jemaah sekalian, sekali lagi melawan empire, imperium yang maha kuat. Dia mengangkat seorang pemuda umurnya 18 tahun. Berapa tahun jemaah sekalian? Ada yang kata 20 tahun, ada yang kata 18 tahun lah. Oke, gak usah 18 tahun, keterlaluan misalkan 20 tahun. Di saat anak-anak kita atau adik-adik kita itu umur baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah, suruh kerja masih bengong. Ijazah belum laku. Iya. Tapi Usama bin Zaid, dia sudah menjadi panglima yang membawahi Umar, yang membawahi Ali, yang membawahi Utsman, yang membawahi Khalid bin Walid, yang membawahi yang lain jemaah saya. Berhasil nggak? Berhasil. Berhasil memenangkan pertempuran melawan Imperium Romawi. Jemaah sekalian, sekali lagi Nabi Muhammad SAW dari anak-anak muda, beliau berhasil untuk apa? Untuk betul-betul mengguncang dunia pada saat itu, ma'asyiral muslimin. Anak-anak muda, umur mereka kecil-kecil semuanya. Tidak sebagaimana sekarang kita rata-rata tua mungkin umur kita. Baik jemaah sekalian, saya akan bicara ini sebuah kisah saja. Saya mulai dari why. Kenapa mereka biasa seperti itu? Kenapa mereka menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa? Saya tidak akan berbicara konsep tauhid karena mungkin aku sudah sering mengkaji namanya tauhid. Saya mulai dari apa? Nabi Muhammad SAW merubah para sahabat dari satu kata. Apa itu? Mindset. Bagaimana melihat sebuah masalah? Bagaimana melihat dunia ini? Berawal dari perubahan mindset. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita ini mindset. Misalkan ada di antara antum yang serius ngaji, sampai matanya nggak pernah berkedip melihat saya misalkan. Tapi ada di antara antum yang main HP, atau ada di antara antum yang ngobrol sendiri misalkan. Apa yang membedakan jemaah sekalian? Mindset. Cara melihat sebuah masalah. Sajane kajian ini apa? Cara melihat sebuah masalah. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Dulu di Eropa itu ada perusahaan sepatu cetakan. Dia sudah luar biasa di Eropa, kemudian ownernya ingin membuat membuat perusahaan di Afrika. Itu tahun 90-an. Kebayang nggak Afrika tahun 90-an? Hah? Ngeruki aja ini 90 berarti masih sawah. Yang ada cuma pondok tok, sawah dan kebun tebu. Ngeruki saat itu, belum ada joglo, belum ada masjid Mutadid, belum ada masjid Baitur Rahman, belum ada jemaah sekalian, belum ada para pengusaha-pengusaha sukses di sini, belum ada jemaah sekalian. Tahun 90-an, akhirnya sang owner memerintahkan salah seorang di antara anak buahnya, supervisornya itu untuk mengkaji, mungkinkah mendirikan perusahaan di Afrika. Dia berangkat ke Afrika. Begitu dia melihat masyarakat Afrika, Masya Allah jemaah sekalian, jangankan pakai sepatu, sandal aja tidak, kemana-mana nyeker. Ini gimana mau jualan sepatu ya? Yang kedua jemaah sekalian, mereka adalah masyarakat yang kehidupannya di bawah standar, taraf ekonomi rendah. Begitu dia balik ke Eropa, ditanya sama sang owner, gimana mas, bisa nggak kita mendirikan perusahaan sepatu di Eropa? Apa jawaban bos? Jangan buang-buang modal. Kita nggak akan bisa. Loh kenapa? Bos, satu, mereka itu jangankan pakai sepatu, sandal saja tidak, kemana-mana nyeker. Gimana kita bisa menawarkan produk sepatu kita? Yang kedua bos, jangankan membeli sepatu merek Eropa, kehidupan makan mereka aja rendah. Biasa kan?
Kalau segala sesuatu telah dimereki Eropa, itu biasanya mahal. Black coffee and hot milk dengan kopi susu, mahalan mana? Hah? Black coffee ya. Kalau di Arab kan, kalau di Inggris itu begitu. Ayam goreng dengan fried chicken, mahal mana? Nah makanya siapa namanya supervisor bilang, bos jangankan membeli standar kita, untuk kehidupan mereka aja di bawah standar. Oke lah, kamu kembali kerja. Lalu dipanggil supervisor lain yang secara latar belakang pendidikannya lebih sederhana, dia bisa menyederhanakan sebuah masalah, disuruh berangkat. Itu selang mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Saya tanya, kalau selanya 2 bulan 3 bulan, kira-kira masyarakatnya sudah banyak berubah atau tidak? Tidak, sama-sama nyeker, sama-sama miskin. Tapi begitu dia balik ke Eropa, ditanya sama owner, gimana mas, bisa nggak kita mendirikan perusahaan sepatu kita di sana? Bisa bos, bisa banget. Kata temanmu dulu masyarakatnya miskin, yang kedua mereka tidak pakai sepatu. Bos, izinkan saya buat proposal, saya yakin proposal berhasil dan nanti kita tidak akan ada pesaing di sana bos. Saya yakin kalau kita mendirikan perusahaan sepatu, nggak ada saingnya kita. Iya, jangan sepatu, sandal aja belum ada saingannya gitu. Akhirnya apa? Dia buat proposal, ngapain? Ngundang para kepala suku yang paling berpengaruh, disuruh naik pesawat. Kira-kira kalau naik pesawat nyeker atau pakai sepatu? Nah, dipakai sepatu. Begitu itu diundangnya pas musim dingin. Dibawa ke Eropa musim dingin. Kira-kira sampai di Eropa nyeker apa pakai sepatu? Pakai sepatu. Awalnya risih, tapi kan dingin. Lama-kelamaan terbiasa. Ya. Awalnya manusia kan tergantung kebiasaannya sebenarnya. Saya biasa makan 3 kali, kalau nggak makan 3 kali walaupun kenyang tetap ada yang kurang. Yang biasa makan nasi, walaupun perutnya kenyang, sarapannya nggak nasi, gimana Pak? Masih merasa lapar. Perasaan sih ya, walaupun perutnya kenyang gitu ya. Saya kadang heran dengan diri kita ditanya, Mas, pun sarapan, dereng, loh tadi baru makan pisang goreng sama pohong. Terus kenyang banget tuh, itu karbohidratnya udah berapa tuh ya? Saya merasa ketika di Suriah, ya Allah semoga Allah memberi hidayah, semoga memberi pertolongan kepada mereka bagaimanapun jemaah sekalian. Walaupun kita kondisi COVID, jangan pernah melupakan saudara kita di Suriah. Ini bulan Oktober, sebentar lagi mereka sedang mengalami musim dingin. Kemarin ada salah seorang mujahid menelpon saya, sampai nangis dia ya. Susah makan, apalagi kondisi COVID ini. Loh kita mengirimkan bantuan juga susah, nggak ada yang bisa dimakan mereka. Harga semua naik. Itu kondisi itu. Harga biasa aja mereka susah untuk membelinya, apalagi harga naik. Doakan mereka jemaah sekalian. Karena bagaimanapun salah satu haknya mereka sebagai seorang muslim, kita wajib membersami mereka dalam duka mereka, dalam bahagia mereka, kita wajib membersami mereka jemaah sekalian. Baik, kembali Pak sampaikan tadi jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, begitu di Eropa diajak jalan-jalan, dipakai sepatu. Awal 1, 2, 3 hari risih, tapi lama-kelamaan nyaman. Begitu mereka pulang ke Afrika, disuruh pakai sepatu sekaligus dihadiahin sepatu untuk anak istrinya. Begitu sampai di Afrika, biasa orang-orang inlander ya, orang-orang yang biasanya mentalnya mental budak itu begitu melihat wow itu pingin ikut-ikutan kan begitu kan ya? Ya melihat K-pop lagi rame, sang kiai langsung berfatwa. K-pop itu bisa mencerahkan dan memotivasi anak-anak muda Indonesia. Jangan, kiai ini jarang ngomong. Sekali ngomong, nyelekitnya luar biasa. Sampai ada teman-teman saya buat status kemarin. Saya sebenarnya ingin diam dari kejahatan rezim ini. Tapi kalau saya sering diam, khawatir disangka wakil presiden saya gitu. Terlalu banyak diam kan disangka wakil presiden. Nah maksud tapi sekali ngomong, nyelekitnya tenanan. Baik mas terusnya. Jadi begitu sampai di sana, orang-orang pada pingin. Oke, kata sang supervisor, Pak, kita jualan dulu, jangan langsung ke pabrik. Dikirimlah barang, kira-kira habis apa ludes? Dua-duanya. Habis dan ludes. Terus apa? Dirikan perusahaan. Kira-kira gimana perusahaannya? Laris manis, belum ada saingannya. Tahu sendiri kan, orang-orang Afrika tuh anaknya banyak sekali. Saya kemarin melihat ada seorang janda itu,
karena tinggal lari dari suaminya karena nggak mampu lagi menahan anaknya. Itu anaknya 40. Coba deh. Di Tanzania sih nggak saya? Hah? Ini saya bicara janda kok, bicara suami. Kalau bicara suami baru istri satu gitu. Sinyal bapak-bapak terlalu tinggi ya. Jadi dia katanya lahir itu kadang 5, lahirnya 3. Memang awalnya gede banget perempuan itu. Saya kasih di Tanzania atau di mana itu nih? Anaknya 40 cak. Suaminya lari. Karena gak kuat untuk biaya anaknya. Tapi memang perempuan itu luar biasa. Kuat-kuat. Ya bu ya. Kuat-kuat. Bapak-bapak aja udah capek. Malam kayak ini ibu masih semangat ngomongnya ya. Ibu semangat ya. Dan perempuan sendiri loh cuma sekalian. 40 anak. Itu sekali makan sehari itu berapa kilo udah? Masya Allah ya. Jadi gini Jason, begitu sampai di sana melihat orang Afrika yang banyak begitu, ludes. Itu apa namanya? Sepatunya. Jemaah sekalian, apa yang membedakan antara supervisor pertama dan supervisor kedua? Kira-kira apa? Satu, mindset. Cara melihat sebuah masalah. Orang ketika melihat sebuah kritikan, ada yang merasa marah, ada yang merasa senang. Itu tergantung apa? Mindset. Tadi ya, orang ketika melihat masyarakat miskin, dua kemungkinan, peluang atau melarikan diri. Nah inilah jemaah sekalian saya sebut mindset. Dan itulah ajaran pertama Nabi setelah tauhid, setelah pembentukan akhlak kepada para sahabat. Mindset. Bagaimana melihat sebuah masalah? Saya akan ceritakan bagaimana melihat sebuah masalah. Ingat loh, si siapa namanya lagi rame nih? Bosman siapa jenenge? Mardigu. Mardigu itu dia 6 tahun kuliah di Amerika Serikat. Hanya belajar apa? Mindset. Billionaire mindset ya, judul biasanya kalau dia buat pelatihan itu. Mindset. Saya itu awalnya, ini sedikit cerita aja sih. Saya ini dulu trainer sebuah life management. Bagaimana mentraining perusahaan dan sebagainya. Cuma saya kurang cocok karena saat itu pakai musik sih. Saya ini ustadz ya. Terus madhab saja madhab haram musik ya. Akhirnya saya bilang, udah saya fokus dakwah aja ya. Tapi ada menarik begini, dari sekian yang saya pelajari itu, saya kemudian mencoba membuka sirah, membuka hadis, membuka Al-Quran. Ternyata kelebihan Islam dari Al-Fatihah sampai An-Nas satu. Apa? Semuanya berisi bagaimana melihat sebuah masalah. Mindset itu sendiri.